Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nelly Agustin. Saya mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, bagi yang ingin tahu cara menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini bagaimana? Langsung saja kita lihat, simak videonya. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel atau yang sering kita singkat SPLDV adalah sistem persamaan yang mengandung dua buah variabel yang umumnya nilainya tidak diketahui. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki lebih dari satu persamaan linear. Bentuk umumnya bisa dilambangkan dengan AX plus BY sama dengan C, itu untuk persamaan pertamanya. Lalu, untuk persamaan keduanya, PX plus QY sama dengan R. Nah, dengan A, B, C, P, Q, R-nya itu adalah elemen dari bilangan real atau anggota dari himpunan bilangan real. A dan P-nya itu merupakan koefisien dari variabel X, lalu B dan Q-nya yaitu adalah koefisien dari variabel Y. C, R adalah konstanta dari masing-masing persamaan linear. Nah, untuk mencari atau menentukan himpunan penyelesaiannya terdapat 4 buah metode atau 4 buah cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama bisa menggunakan eliminasi, bisa juga menggunakan substitusi, metode campuran, dan yang satu lagi adalah dengan menggunakan metode determinan. Oke, untuk yang pertama yaitu dengan metode eliminasi. Metode ini digunakan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Nah, untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode eliminasi. Diketahui ada dua buah persamaan. Persamaan pertamanya yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 1. Dan persamaan keduanya 3x plus y sama dengan 5. Nah, untuk menjawabnya dengan metode eliminasi ini, kita bisa eliminasi variabel x terlebih dahulu ataupun variabel y terlebih dahulu. Tetapi di sini saya akan mengeliminasi variabel x terlebih dahulu. Mengeliminasi variabel x, caranya bagaimana? Yaitu kita lihat koefisien dari variabel x di masing-masing persamaan. Kita lihat apakah sudah sama atau tidak. Jika kedua buah persamaan tersebut memiliki koefisien variabel x-nya itu tidak sama, kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari koefisien penunjangnya. Di sini koefisiennya yaitu 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Sehingga untuk persamaan pertama itu agar menjadi 6x, maka dikalikan 3. Untuk persamaan keduanya yaitu dikalikan 2. Nah, persamaan pertama dikalikan 3 yaitu 2x dikali 3, hasilnya 6x, lalu 3y dikali 3 sama dengan 9y, 1 dikali 3, 3. Lalu ke persamaan keduanya, 3x dikali 2, 6x, lalu y dikali 2, 2y, dan 5 dikali 2 adalah 10. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa koefisien dari variabel x-nya itu variabel dari koefisien x-nya ini udah sama, yaitu sama-sama 6x. Nah, karena sudah sama-sama 6x, kita bisa eliminasi. Kita kurangkan kedua buah persamaan tersebut sehingga didapat 6x dikurangi 6x adalah 0. Lalu 9y itu dikurangi 2y, hasilnya adalah 7y. 3 dikurangi 10 sama dengan negatif 7. Nah, hasilnya jadi 7y sama dengan negatif 7. Nah, untuk mencari nilai dari variabel y, kita bisa bagi kedua buah ruas dengan 7. 7y dibagi 7, hasilnya y, negatif 7 dibagi 7, hasilnya negatif 1. Sehingga didapat dari mengeliminasi variabel x ini, didapat nilai y sama dengan negatif 1. Selanjutnya, kita eliminasi variabel y.
Kita eliminasi variabel Y, kita tuliskan ulang seperti tadi kedua buah persamaannya. Lalu kita lihat koefisien dari variabel Y di masing-masing persamaan. Dilihat, kita ketahui bahwa persamaan pertama koefisien dari variabel Y-nya itu 3 dan persamaan kedua itu 1. Sehingga untuk bisa dieliminasi variabel Y ini, maka persamaan keduanya harus dikalikan 3. Nah iya, untuk persamaan pertamanya tetap dikalikan 1. Sehingga didapat persamaan pertama, tulis ulang ya, 2x ditambah 3y sama dengan 1. Lalu persamaan kedua, 3x dikali 3, 9x. Y dikali 3, 3y, dan 5 dikali 3, 15. Nah, sini sudah terlihat nih, 3y dikurangi 3y. Nah, bisa dieliminasi. Kita kurangkan, sehingga didapat nilai x-nya itu negatif 7x sama dengan negatif 14. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 7, sehingga didapat x sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut yaitu diketahui bahwa x yang memenuhi adalah 2 dan nilai y-nya adalah negatif 1. Sehingga bisa ditulis HP sama dengan, atau himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal 2, negatif 1. Nah, untuk 2-nya sendiri menunjukkan nilai x dan negatif 1 menunjukkan nilai dari variabel y. Jadi catatannya, jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel x, maka nilai yang didapat yaitu nilai variabel y. Nah, sebaliknya, jika kita eliminasi variabel y, maka akan didapat nilai dari variabel x. Seperti itu. Teman-teman, selanjutnya metode kedua dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini adalah metode substitusi. Nah, pada metode ini, salah satu variabel dari salah satu persamaannya kita substitusikan. Nah, sehingga didapat sebuah persamaan dengan satu variabelnya saja. Lalu contohnya di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Nah, persamaannya ada 3x ditambah 4y sama dengan 11 dan x ditambah 7y sama dengan 15. Nah, bisa dijawab, kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Di sini persamaan yang paling sederhana yaitu persamaan kedua. Kenapa? Karena koefisien dari variabel x di persamaan kedua ini adalah 1. Jadi sederhana banget, gampang dibuat x sama dengan, dan di situ tidak ada, kalau bisa dibuat x sama dengan, tidak memuat unsur pecahan untuk nanti disubstitusikan ke persamaan selanjutnya. Nah, jadi gampang. Kita pilih persamaan kedua, sehingga didapat kalau dibuat x sama dengan, hasilnya 15 dikurangi 7y, ini menjadi persamaan ketiga. Nah, kemudian persamaan ketiga ini disubstitusikan ke persamaan pertama, yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 11. Kenapa disubstitusikan ke persamaan pertama? Karena kalau kita substitusikan ke persamaan kedua, nanti hasilnya itu sama dengan 0 sama dengan 0. Karena x yang didapat dari persamaan ketiga ini kan didapat dari persamaan kedua. Jadi untuk menyelesaikannya, kita masukkan ke persamaan yang belum dipakai. Di sini yang belum terpakai yaitu persamaan pertama, makanya disubstitusikan ke persamaan pertama. Nah, didapat 3 dikali x-nya itu 15 dikurangi 7y sama ditambah 4y sama dengan 11. Lalu dikalikan 3 dikali 15 hasilnya 45. Lalu 3 dikali negatif 7y, negatif 21y ditambah 4y sama dengan 11. Nah, lalu kita kelompokkan yang memuat variabel y di ruas sebelah kiri dan yang memuat konstanta saja di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan. Nah, berarti negatif
21Y ditambah 4Y yang ada di ruas kiri. Lalu di ruas kanannya 11 dikurangi 45. Selanjutnya negatif 21Y ditambah 4Y. Hasilnya adalah negatif 17. Lalu 11 dikurangi 45. Hasilnya negatif 32. Sehingga nilai Y didapat Y sama dengan negatif 34 per negatif 17. Hasilnya adalah 2. Lalu, harga Y kemudian disubstitusikan ke persamaan ketiga untuk didapat nilai X-nya. Nah, di sini persamaan ketiga itu adalah X sama dengan 15 dikurangi 7Y. Nah, berarti X sama dengan 15 dikurangi 7 dikali Y-nya adalah 2. 7 dikali 2 sama dengan 15 dikurangi 7 kali 2, 14. Jadi 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Didapat nilai X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Atau bisa ditulis dalam kurung kurawal 1,2. Oke, selanjutnya yaitu ada metode campuran. Nah, pada metode campuran ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, biasanya kita mengeliminasi terlebih dahulu, lalu hasil dari eliminasi kita substitusikan ke persamaan berikutnya. Nah, langsung saja ke contoh. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode campuran. Nah, soalnya persamaannya sama seperti tadi pada contoh di metode substitusi. Di sini yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 11, lalu X ditambah 7Y sama dengan 15. Yang pertama kali dilakukan untuk menyelesaikan SPLDP dengan metode campuran yaitu dengan mengeliminasi kedua buah persamaan. Salah satu variabelnya kita eliminasi. Di sini saya akan mengeliminasi variabel X. Kenapa? Karena variabel X ini tidak terlalu sulit untuk dieliminasi karena persamaan pertama kita bisa kalikan 1 dan persamaan kedua dikalikan 3. Berbeda dengan apabila kita mengeliminasi variabel Y, karena kalau kita eliminasi variabel Y, kita kalikan persamaan pertamanya dengan 7, lalu persamaan kedua dengan 4. Itu cukup besar dan lebih susah dalam perhitungannya. Nah, jadi kita eliminasi variabel X di sini. Kita kalikan persamaan pertama dengan 1. Didapat tetap segitu 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Lalu persamaan kedua dikalikan dengan 3, didapat 3X ditambah 21 sama dengan 45. Nah, kita eliminasi, kita kurangkan 3X dikurangi 3X hasilnya 0, lalu 4Y dikurangi 21Y hasilnya negatif 17, lalu 11 dikurangi 45 negatif 34. Jadi negatif 17Y sama dengan negatif 34. Nah, kedua ruas lalu kita bagi dengan negatif 17. Didapat berarti Y sama dengan 2. Nah, kemudian nilai Y sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Ke persamaan kedua yaitu X ditambah 7Y sama dengan 15. Nah, didapat X ditambah 7, Y-nya yaitu 2, 7 dikali 2 sama dengan 15. X ditambah 14 sama dengan 15. Sehingga didapat X sama dengan 15 dikurangi 14. 15 dikurangi 14 hasilnya adalah 1. Sehingga didapat X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2 untuk X1 dan Y2. Selanjutnya skip. Nah, yang terakhir dalam menyelesaikan SPLDP kita bisa gunakan metode determinan. Mungkin sebagian dari kita
asing mendengar metode determinan dalam penyelesaian SPLDP. Yang sering kita kenal ya adanya metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran. Tetapi sebenarnya metode determinan itu ada. Cuman mungkin karena dalam penyelesaiannya kita harus menghafalkan rumusnya terlebih dahulu, sehingga jarang sekali digunakan dan jarang kita dengar bahwa metode determinan itu bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Bisa kita lihat bahwa sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki bentuk AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R. Menurut aturan determinan, kita kita lihat variabel dari kedua buah persamaan. Di sini variabelnya ada X dan Y. Lalu kita lihat koefisien dari variabel X dan Y. Nah, di sini kita lihat dan kita temukan bahwa koefisiennya itu ada A, B, P, dan Q. Kita tuliskan dalam bentuk matriks penunjang, yaitu dengan elemen baris pertama A, B, dan elemen baris keduanya adalah P, Q. Sama dengan delta. Nah, delta ini maksudnya adalah determinan. Artinya, untuk delta mencari determinan dari matriks A, B, P, Q ini, yaitu A dikali Q dikurangi B dikali P. Untuk variabel X dan variabel Y-nya ini didefinisikan dalam bentuk pecahan. Nah, untuk variabel X terlebih dahulu, pembilangnya kita lihat dari kedua buah persamaan ini, X plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R. Kita lihat, tetapi kita menghiraukan terlebih dahulu yang variabel X. Kita fokus pada koefisien dari variabel Y dan konstanta. Dengan menuliskannya konstanta terlebih dahulu. Konstantanya adalah C dan R, dituliskan ke bawah, lalu selanjutnya ada koefisien dari variabel Y yaitu B dan Q. Ditulis di sampingnya yaitu B, Q. Nah, sehingga didapat matriks dengan elemen baris pertama CB dan elemen baris keduanya adalah RQ. Nah, kita cari determinan dari matriks tersebut sehingga didapat CQ dikurangi BR. Nah, itu adalah pembilangnya. Sekarang penyebutnya. Penyebutnya adalah determinan dari tadi yang sudah didapat dari koefisien variabel X dan variabel Y. Yaitu determinannya AQ dikurangi BQ. Nah, untuk variabel Y juga ini sama seperti variabel X, cuma bedanya ada di pembilang. Nah, untuk variabel Y, kita tutup variabel Y yang ada di persamaan, kita fokus pada koefisien dari variabel X dan konstanta. Nah, penulisannya untuk yang pertama di sebelah kiri, itu AP, itu didapat dari koefisien dari variabel X. Nah, untuk CR-nya itu adalah konstanta. Nah, tinggal dicari determinan dari determinan dari matriks tersebut sehingga didapat AR dikurangi CP. Nah, itu untuk pembilangnya dan penyebutnya sama seperti tadi, yaitu dari determinan koefisien variabel X dan variabel Y. Nah, itu adalah rumusnya. Lalu, untuk pengaplikasiannya, kita langsung saja ke contoh. Di sini contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari SPL berikut. Nah, kita lihat persamaannya yaitu 4X dikurangi 5Y sama dengan 22 dan 7X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, pertama kita cari determinannya, determinan dari koefisien variabel X dan variabel Y. Nah, untuk elemen baris pertamanya diambil dari persamaan pertama, yaitu 4X dikurangi 5Y. Nah, berarti 4 dan negatif 5. Lalu, untuk elemen baris keduanya, kita lihat di persamaan kedua, yaitu 7X ditambah 3Y sama dengan 15. Koefisien dari variabel X dan variabel Y-nya yaitu 7 dan 3, ditulis 7 dan 3. Nah, dari sini kita cari determinannya, yaitu berarti 4 dikali 3
dikurangi negatif 5 dikali 7. Nah, sama dengan 12 ditambah 35 sama dengan 47. Nah, lalu untuk mencari nilai dari variabel X, menggunakan rumus tadi. Jadi yang belakang dulu, yang konstanta terlebih dahulu, berarti 12, 15 ke bawahnya. Lalu sampingnya, samping 22, 15 itu adalah koefisien dari variabel Y, yaitu negatif 5 dan 3. Nah, bawahnya adalah determinan yang tadi sudah kita cari, yaitu 47. Untuk atasnya berarti 22 dikali 3 dikurangi negatif 5 dikali 15. Nah, hasilnya 66 ditambah 75 dibagi 47 sama dengan 141 per 47. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk variabel Y, kita tutup variabel Y, kita fokus pada koefisien dari variabel X dan konstanta. Nah, berarti yang di sebelah kiri 4 dan 7 itu diambil dari koefisien dari variabel X, dan 22, 15 itu diambil dari konstanta. Lalu kita cari determinannya, 4 dikali 15 dikurangi 22 dikali 7 per 47. Nah, berarti 60 dikurangi 154 per 47 sama dengan 94 per 47 sama dengan negatif 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari SPL tersebut yaitu dengan nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan negatif 2. Atau bisa ditulis dengan 3 himpunan penyelesaian HP kurung buka 3, negatif 2 kurung tutup. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai penyelesaian dari SPLDP dengan menggunakan 4 metode. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal persoalan SPLDP. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.